Itu termasuk juga untuk menyatukan semua butuh koki yang jago nih ya untuk memasak itu semua. Nah, ngomongin soal koki atau pelatih yang tepat untuk pengganti Patrick Kluivert ini, apakah masih penting ini nama besar atau mungkin lebih baik pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman, terutama udah berpengalaman di Asia dan tahu kultur sepak bola Asia terutama di Indonesia nih? Ke siapa nih? Oke lah, gue dulu lah. Ya lo. Pertama sebelum kita menentukan atau menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu isi kantong kita nih. Oke, balik lagi ke isi kantong ya. Krusial. Mau beli Mercy tapi duitnya cuma 1 juta. Kan gitu. Itu dulu pertama. Kedua, pelatih ini available nggak? Ya contoh kita bilang mau Giovanni Van Bronckhorst. Ya kan, pertama udah mahal, dia juga nggak available. Yang pertama bisa ngelatih lah ya. Iya, pasti cek dulu nggak? Sorry, lisensinya dulu ada nggak? Karena nggak boleh juga kalau nggak lisensi A, setahu gua kan. Ada 3 tuh, duit, availability, punya lisensi kan gitu kan. Karena itu kayak naik mobil, mau lu sejago apapun, kalau nggak punya lisensi nggak boleh nyetir mobil. Oke. Yang terakhir 4, baru nih 4A, 4B, 4C. Kecocokan, punya pengalaman, nama besar dan lain-lain. Nah, yang pasti kalau kecocokan ya dia harus punya filosofi yang sama dengan kita, punya pengalaman juga at least di kawasan, dan yang ketiga kalau dia memang punya nama besar itu dalam arti dihormati, ini juga penting karena begitu masuk ruang ganti kan ya maaf aja kalau mungkin dia bagus tapi dia nggak punya nama besar, agak sedikit diremehkan walaupun waktu akan yang menjawab. Kalau memang dia proven ya dia akan dihormati juga. Nah, kalau dari semua itu, kalau menurut gua yang paling pas menurut gua Sintayong. Oke. Menurut gua Sintayong. Mas Aryo, gua tahu kita beda ya. CLBK. ya. Kenapa alasannya? 1, soal budget. Gaji dia itu masih dicicil. Pesangon yang dicicil. Enggak, gaji dia. Udah. Dia tuh nggak dipecat. Bukan pesangon yang Mas. Enggak. Dia tuh dicicil. Jadi kayak orang tuh kayak dikasih meja pojok. Lu digaji tapi lu nggak kerja udah. Tapi tetap gua bayar. Jadi kan gua nggak nyalahin apa-apa. Artinya kalau kita pakai dia, ini teknis ya, bukan soal suka nggak suka loh. Artinya kita nggak perlu lagi keluar signing fee pelatih baru, nggak perlu lagi gaji pelatih baru, nggak perlu lagi adaptasi yang kedua. Adaptasi kan pasti kita kan ada FIFA Matchday di November, nah itu nggak perlu adaptasi lagi. Yang ketiga, ya pemain udah kenal dia udah kenal pemain gitu. Semuanya udah in charge. Dan yang keempat, menurut gua pengalaman gua dari nonton stadion ke stadion, acceptance dia tinggi. Menurut gua itu. Nah, ya tentu pemilihan dia nggak mungkin 100% orang terima. Oke. Pasti nggak. Nah, cuman kalau gue lihat dari logistik keempat ini masuk semua nih. Gitu. Tapi again, ini kan usulan. Gue tidak mewakili siapapun. Ini hanya pribadi gua dan kita kembalikan ke PSSI, ke mekanisme ESCO. Siapapun nanti yang dipilih, mau STE balik, mau Jesus Casas, mau Timur Kapatse, kita akan dukung. Kalau Mario gimana nih? Kalau Sintayong, gue bilang dia right man, tapi bukan waktu yang tepat. Kalau sekarang kita balik ke Sintayong, beberapa istilah ya, bait break up bisa menjadi salah satu istilah. Lalu kalau gue lebih seneng the one that got away gitu. Maksudnya kita kemarin menjadi masyarakat yang merasa rugi ketika Sintayong dipecat, karena gue pribadi meyakini bahwa pencapaian dia akan melebihi apa yang dicapai oleh Patrick Kluivert. Gue pribadi, based on segala macam yang kita sudah lihat dari Sintayong, progres yang semakin naik dan tinggal memetik hasilnya, itu ada di Sintayong. Tapi kan ini sudah menjadi chaos yang begitu besar, sehingga ketika dia balik, gue justru khawatir Sintayongnya malah kenapa-napa gitu loh. Justru ketika dia balik nanti, di pertandingan pertama, misalnya Indonesia kalah, wow pasti dong sosmed rame, makin liar tuh ya. Iya makin liar. Tuh kan udah bener kemarin dipecat bla 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 bla. Pasti ada yang gitu. Karena waktunya begitu dekat dengan ingar-bingar dia melawan Kluivert. Masih ada pasti orang yang sakit hati ketika Kluivert gagal, tapi nggak mau Sintayong menjadi pahlawannya. Itu pasti banyak yang merasa seperti itu. Jadi akan tidak sehat untuk timnas kita. Ketika pelatih tidak diberikan kebebasan, terutama dari banyak pihak yang mengganggu, itu justru tim kita akan back and forth di situ aja. Jadi gua pribadi, walaupun gua begitu suka sama Sintayong dengan apa yang setelah dia berikan buat timnas kita, kualitas dia menurut gua masih yang paling baik buat kita, tapi momennya bukan momen yang tepat untuk kita
comeback dengan Sintayong sekarang. Kalau misalnya diselingin nanti dia melatih lagi atau apa, ya mungkin itu cerita yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk sekarang, gue pribadi jangan lagi Sintayong karena gue takutnya justru rame lagi nih. Justru kita susah untuk bisa move on lagi, kita susah untuk bisa dengan tenang bermain para pemain karena pasti akan rame. Oke, tapi dari nama-nama yang udah beredar kan di sosmed udah banyak liar tuh, ada Jesus Casas, Giovanni Van Bronckhorst, ada juga Timur Lakapze gitu. Zal, lu masih setuju kalau caretaker adalah salah satu solusi yang tepat? Caretaker at least sampai 2025 selesai. Tapi kalau dari nama-nama yang disebut tadi, gue lebih setuju Timur Kapatze ya. Ini pelatih yang bisa dikatakan Asia tapi nggak Asia-Asia banget. Karena Uzbek kan kita selalu bilang kayak gitu. Asia rasa Eropa nih tim ini. Jadi gue rasa secara kultur mereka sangat-sangat identik dengan Asia tapi gaya main kayak ala-ala Eropa. Jadi Timur Kapatze memenuhi kapasitas untuk itu dan juga rekam jejak dia di masa lalu juga cukup baik menurut gue bersama Uzbekistan. Kenal persis ya kalau ngomongin ala-ala Sintayong menurut gue Timur Kapatze juga ala-ala Sintayong. Karena dia juga berangkat dari level kelompok umur, abis itu di kelompok umurnya bagus. Bahkan yang ngalahin Sintayong di U23 waktu itu menuju Olimpiade juga Timur Kapatze juga gitu. Jadi gue rasa ini pelatih yang menurut gue ideal untuk bisa mengisi kekosongan. Tapi gue rasa tunggu di tahun 2026. Karena dia sekarang statusnya walaupun bukan lagi jadi pelatih Uzbek, tapi dia cuma longsor doang untuk jadi asisten. Jadi gue rasa kita harus masih menunggu dan menanyakan apakah dia available di tahun 2026 nanti. Jadi menurut gue kalau untuk nama gue lebih setuju Timur Kapatze atau Jesus Casas sekalian. Ini juga bagi fans Barcelona cukup identik nih. Di masa lalu dia bagian dari treble winners, dia football analisnya gitu. Jadi gue rasa si Jesus Casas ini punya kapabilitas dan punya pengalaman ngelatih di Irak juga kan. Itu menurut gue dua nama yang identik dan ideal untuk menjadi pelatih selanjutnya. Tapi kayak Bung Arpa dapat DM baru nih. Jadi gue nggak tahu deh. Ini DM baru udah lirik ada DM nih. Siapa tahu ada seseorang nih. Oh, ada. Oke, dia dari timur yang ngomong nih. Ya. Oke, ini Dideketin. langsung A1 jangan. nih. Ada DM nih. A1 Ya, ini nih. lihat kan. Dideketin dia. Iya. Oke. Dia bilang gini, now my mission with Uzbekistan national team is complete. Gue cuma menambahkan standing dia ya, gue tidak berpihak atau kontra. Now my mission with the Uzbekistan national team is complete. I currently have offers. Saat ini gue punya tawaran dari beberapa tim lain. Tapi kalau ada tawaran dari Indonesia, boleh juga. Kira-kira gitu kan. Terus dia bilang ini, saya akan mempertimbangkannya. Dan dia bilang, ya gue ingat ya, we played. Saya bermain dengan Indonesia dan gue hadir juga di konferensi pers saat itu yang melawan U23. Dia kan juara kan Uzbekistan kan? Nah, dia ketemu sama kita di semifinal kan. Jadi gue punya impress soal tim lu gitu katanya. Jadi udah mulai nyolek-nyolek nih. Nah, tapi ya itu artinya availability-nya ada. Nah, dari kantong masuk juga kayaknya. Nah, kembalikan ke PSSI. Kasas katanya lagi dideketin Singapura. Oh, Katanya bisanya main-main agen tuh. Biar kayak, ayo lo kan pedagang gitu, Bu, udah mau ada yang mau ngambil nih, Bu, mau beli nggak? Bisa juga. Tapi Timur Agen-agen lagi kan takut ya. Kan kadang-kadang orang jadi keburu diambil lo bisa juga. kalau based on requirement ya, selain proven pernah melatih dengan kualitas yang baik pastinya. Lu melatih doang tapi nggak ada kualitas ya buat apa gitu kan. Iya. Pernah melatih akan menjadi plus kalau lu melatih timnas. Lu melatih klub belum tentu lu bisa bagus di timnas. Contoh paling gampang Hansi Flick. Kurang apa sih dia di Munchen? Sextuple. Begitu megang timnas babak belur. Timnas Jerman lo nih yang dia pegang, pelatihnya pelatih juara lo. Itu ternyata nggak melulu otomatis ketika lo jago di klub. Apalagi yang nggak jago di klub gitu loh. Udah klubnya nggak punya kemampuan untuk memberikan kualitas. Lu megang timnas lebih berat lagi gitu. Jadi udah proven kalau di timnas itu nilai plus. Lalu mengerti kawasan itu nilai plus lagi. Jadi kan lu butuh pelatih yang mengerti kawasan ini. Apa sih yang biasa rame, yang menjadi kekuatan, yang menjadi kekurangan apa dari tim-tim yang ada di Asia. Dia know-how-nya sudah tahu. Timur Kapatze ya jelas, dia tahu. Uzbekistan kita tahu. Struktur sepak bolanya bagus banget. Dulu ketika Sintayong datang kan di semua level usia kan 20-23 sama senior. Iya, makanya dia kan bisa menampilkan sepak bola yang cukup linear di semua levelnya. Kenapa sih lo ketawa? Enggak, itu ada komennya Barat Kapatze katanya enggak apa-apa. Kalau Barat gimana Barat? Kalau bukan timur ya. Kalau Barat gimana? Itu deket. Ada timur, utara. Bukan ngetawain lu, Mas. Habis dia kembang ngembis hidungnya. Jadi kalau timur dia jadi barat. Kalau ke timur dia mengetahui dari level di bawahnya seperti apa, dia bisa
linear dengan level atasnya dan dia tahu kawasan dan dia berprestasi di level kawasan. Jadi itu salah satu yang masuk jelas kriteria. Satu lagi yang karena kan kemarin Oman baru nunjuk Carlos Queiroz ya. Iya, Kalau dia nggak diperpanjang misalnya Kan gitu. udah gugur kan Oman kan? Iya, begitu Oman gugur, tapi gue ngelihat ini pelatih yang tepat juga nih. Karena dia tahu juga kawasan itu, bersama Iran berapa kali dia di Piala Dunia. Oman kemarin imbang loh sama Qatar, hampir menang loh lawan Uni Emirat Arab. Iya. Ngelawan gitu loh, padahal dia underdog di tim itu. Dia punya kemampuan untuk dalam waktu yang singkat bisa menaikkan. Jadi kan dia tahu kualitas di sepak bola Asia itu seperti apa. Jadi gue suka atau gue berharap pelatih-pelatih yang punya requirement seperti itu. Dan gue nambahin dikit soal Timur Kapatse, gue ngeliat dia karakternya humble sih ya. Oke. Karena dia ngebawa tim ini lolos pertama kali, tapi dia rela buat turun jabatan gitu. Jadi Oke. asisten. Itu lebih kepada pasrah sih. nurut dia manut Begitu kayaknya. karena pro datang ya emang. Gue manut lah. Dan gue kan waktu itu ini ya, bawain yang pas drawing itu ya. Kan yang drawing yang ngocok buat grup kita kan dia juga tuh, si Timur Kapatse. Dia sambutan juga. Tapi dia Dan baca prompter tuh. Oh prompter, Iya, dia baca prompter. Soalnya gue ngeliat pas dia kasih sambutan tuh kata satu yang menurut gue menarik perhatian tuh. Pas ditanya apa tips lu bawa Itu Uzbekistan scripted lolos itu. tuh. Kan Dia soalnya terima kasih ke itu. Kan gue di situ. Heeh. Kok nih orang kayaknya bagus Oh, banget. baca Pas dia. gue lihat dia baca prompter. Pesan kali. Jadi nggak bisa. Orang kan tiba-tiba ditanya apa dijawabnya apa kan bahaya. Soalnya dia jawab satu tuh menurut gue agak menarik perhatian tuh. Pas ditanya Apa apa, dia sih yang tips lu bisa bawa Uzbek tuh lolos pertama kali, dia bilang gue terima kasih sama presiden rezim sebelumnya. Dia bilang di tahun 2016 ini berkat investment yang dia tanamkan gitu. Jadi dia bisa berkompromi gue lihat tuh orangnya sih. Oke. Jadi tahu kan gimana apa ya Oke. trik-trik tipis lah tapi Oke, oke lah. oke. Karakternya Jadi, gue suka sih. Karakternya cocok juga sama federasi juga ya. Pernah main di GBK juga kan 2007 dia untuk Piala Asia. Sebagai ini pemain. Main Tapi emang dua nama itu yang kayaknya lagi populer di kalangan Ya, masyarakat. ya karena itu kan Kapatse dan availability-nya sama kayaknya fulusnya kayaknya masuk gitu. Kan itu yang paling pertama dulu gitu. Kalau nama-nama lain ada nggak sih yang bisa dibilang kriteria cocok selain Timur Kapatse dan juga si Jesus Casas? Ya gue tadi Queiroz. Kalau mau tetap pakai londo-londo ya menurut gua Udah trauma kayaknya deh. Mark van Bommel ya lumayan terus galak gini juga, tuh. Mas, Dan pokoknya orang atau pelatih yang bisa pegang ruang ganti. Iya, tapi gini nih. Harus pelatih yang punya satu authority. trauma kita kayak kita agak fans ya, tapi mungkin gua nggak bisa wakili, mungkin sebagian dan merekanya juga katanya agak gitu kayak udah deh ntar kita digituin tuh di apa istilahnya tuh di hujat dia apain. Jadi mereka juga agak katanya agak takut orang-orang Belanda itu untuk menerima tawaran sebagai pelatih kita katanya. Tapi kan itu kan ya rumor ya, kita nggak tahu. Itu kalau dari orang-orang Belanda ya. Tapi coba kita akan lihat bagaimana keputusan dari federasi nanti siapakah yang akan menjadi nahkoda utama untuk tim nasional Indonesia nantinya. Menurut kalian siapa GM tim? Coba tulis di kolom komentar ya, karena kita live nanti kita bacain juga. Terus terakhir satu kalimat ini buat bapak-bapak yang di atas sana nih ya, yang agar yang punya kekuasaan untuk memberikan keputusan segala macam, agar keputusannya ini nggak menyakiti hati fans tim nasional Indonesia, dan tentunya agar keputusan yang mereka ambil ini nggak blunder lagi. Ada nggak dari masing-masing untuk satu kalimat aja? Satu kalimat. Untuk para Oke. bapak-bapak Dari di atas sana. siapa dulu? Rijal dulu dah. Harpa aja yang punya petua-petua sama sama Kata-kata hari ini sama, apa? sama peribahasa kan biasa lu tuh. Gitu ya, oke. Gunakanlah hati dan pikiran dalam memilih yang terbaik pelatih nanti. Karena apapun yang dari hati akan sampai ke hati juga ya. Bu? Ya, dan juga pakai ini. Iya, hati mau kalau ini nggak nyampe susah. kan? Nah, Iya, gitu. iya. Mas Aryo, Rizal. Siapa dulu? Gue dulu ya. Boleh. Semoga ambil keputusan yang berani, bukan sekedar populer. Gue harap itu aja cukup sih. Yang penting berani. Iya. Rangkum nih. Penuh pertimbangan, harus keputusan itu penuh pertimbangan dan hiraukan bisikan-bisikan. Bagus. Jadi punya apa ya? Kekekehan. Ya, pokoknya lo punya hati lo merasa ini oke, lo sikat. Itu Teguhan hati ya. pas lu bilang bisikan tuh yang nongol muka siapa? Terbayangnya. Ini hantu Casper. Hantu. Lucu dong. Lucu. Tapi sebelum kita lanjut ke obrolan kita berikutnya, gue mau bacain dulu saweran dari GM Team yang udah masuk nih. Oh, komentar dulu ya. Kita bacain komentar-komentar dari GM Team ini ya, karena kemarin kita sempat memposting. Ini ada dari Jaizid 11. Nah, waktunya dirtek buat rekom pelatih, bukan tugasnya ketum buat cari pelatih sesuai selera dia. Udah punya dirtek, udah berpengalaman juga. Sudah yuk. Kasih sudah yuk main hero-heroannya. Oke, next ada Setuju. M. Rivaldo Tanjung. Nova Arianto bisa sih menurut gua,
Tapi lihat setelah Piala Dunia U17. Nanti biar lebih jelasnya, memang betul dari segi pengalaman melatih timnas senior belum, tapi dia punya pengalaman yang cukup selama jadi pelatih di eranya STY, asisten pelatih di eranya STY. Sebelum full menangani timnas U17, waktu menuju Piala Asia masih panjang, apa salahnya dicoba dulu Coach Nova melatih timnas senior sebagai pelatih sementara sembari mencari pelatih yang pas buat timnas senior kita. Ada juga dari Indra Firman Syarif 10 nih ya. Terima kasih buat Coach PK dan buat Pak Ketum, tolong jangan terburu-buru pilih pelatih lagi. Mohon lihat bibit bebet bobotnya dulu dan berdiskusi dulu dengan Dirtek dan Coach Simon untuk filosofi dan tujuannya. Oke, itu suara dari GM Team ini. Dan gue mau bacain dulu GM Team yang udah nyawer, ini ada 25.000 dari Arkananta. Dengan materi pemain timnas Indonesia sekarang, apa nggak seharusnya timnas main defense to counter Catenaccio dengan pelatih ala Italia gitu? Mungkin ada sedikit. Bisa. Cocok juga. Cocok. Karena ya kita bagusnya kemarin defense to counter, lebih expert lagi kalau pelatih Italia memainkan itu, ya why not gitu. Cocok-cocok aja sih sebetulnya. Oke, cocok. Dulu kan pernah juga kan dari Italia Romano Mate. Pernah dulu belum lahir kayaknya. Namanya soalnya gitu. Belum lahir. Lanjut, ada 25.000 dari Ayu. Jangan ada abang-abangan Tim lagi Bung Harpa ya. ini. Jangan ada abang-abang. Tim Bung Harpa. Oh, ada tim Bung Harpa 50.000. Wish. Wishlist hidup saya bisa nyetadion langsung nonton timnas sama Bung Harpa dari Bandung, penonton channel Bung Harpa dari 2021. Padahal belum ada channelnya 2021. Udah ada. Goib dong itu. Makasih matur nuhun buat Kang Ridwan. Dengan senang hati juga kalau ada kesempatan, saya sama dengan Anda kok juga fans bola. Ayo kita bareng kalau bisa. Nonton bareng Bung Harpa tuh, kapan lagi? 25.000 dari Ardi. Katanya kalau disuruh milih penggantinya lebih milih Ten Hag, Ole atau Xavi. Ole tuh, Ole Romani apa Ole Gunnar? Solskjaer. Ini Safi lah gua. Safi Gua ya? Safi lah. Safi lah. Iyalah. Tapi bukan Afif Safi kan? Gak punya lisensi soalnya. Ada 100.000 dari Big Papa. Kira-kira akan caretaker dulu atau langsung pilih timnas Indonesia, pelatih timnas? Ya, kalau Rizal kan caretaker, kalau gua sama Mas Aryo kayaknya langsung ya Mas ya. Gua sih sebenarnya caretaker juga nggak apa-apa. Karena kan yang menarik ya kemarin ngobrolan kita di KPI. Kalau Piala Dunia 2026 selesai, banyak pelatih yang nganggur nih kayaknya kan. Longsoran tuh layak juga kita tunggu. Kali-kali aja dari situ ada beberapa pelatih yang menyudahi kontraknya setelah Piala Dunia, ya kita bisa manfaatkan gitu kan. Artinya kan mereka sudah proven juga tuh ngebawa ataupun memainkan sepak bola bersama timnas di Piala Dunia. Oke. Ada juga Muhammad Modric 25.000. Udahlah one and only, bring back STY. Bung Harpa setuju nih kayaknya. Ya kalau gue sih itu sih pertimbangan logistik dan lain-lain. Oke, thank you buat GM Team yang udah nyawer-nyawer dan